ini Syifa. Kemudian rekan saya ada Pak Bagas. Silakan berdiri Pak Bagas. Kemudian ada Pak Haldianto. Kemudian yang terakhir ada Mas Fikri. Baik, terima kasih. Kami di sini akan menjelaskan mengenai analisis statistika inferensial 2, di mana nanti kami akan menjelaskan mengenai korelasi, regresi linear, tabel kontingensi, T-square, dan metode non-parametrik. Dan juga kami di sini melakukan analisis terhadap perbandingan nilai ujian mahasiswa. Baik, untuk latar belakang, di sini kami memperdalam pemahaman mengenai korelasi, regresi linear, tabel kontingensi, T-square, serta metode non-parametrik sebagai perangkat analisis yang saling melengkapi dalam penelitian ilmu komputer. Yang pertama, untuk menyelesaikan permasalahan, di mana metode statistika inferensial ini diperlukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan nyata. Contohnya perilaku pengguna dan juga performa sistem. Yang kedua, statistik inferensial 2 ini lebih kompleks, di mana analisa dua atau lebih variabel secara bersamaan tidak memenuhi asumsi distribusi normal. Lalu yang ketiga, pemodelan prediktif. Untuk uji T-square dan metode non-parametrik, solusi data kategorikal atau data yang tidak terdistribusi normal. Dan yang terakhir ada kajian teoritis dan penerapan praktis. Ini adalah implementasi menggunakan bahasa pemrograman Python, di mana bahasa Python ini mungkin teman-teman sudah menguasai yang sehari-hari di dalam pekerjaan ataupun pada saat kuliah S1 sebelumnya. Apa sih yang dimaksud dengan statistik inferensial? Ini adalah cabang ilmu yang memungkinkan penarikan kesimpulan tentang populasi berdasarkan data sampel. Jadi bisa dilihat di depan ada ilmu komputer, analisis hubungan antar variabel, itu akan menghasilkan prediksi berdasarkan data. Kemudian rumusan masalah yang kami ambil di makalah ini, yang pertama untuk interpretasi hubungan, kami menganalisis jam belajar dan kehadiran mahasiswa terhadap nilai ujian mahasiswa menggunakan analisis korelasi dan regresi linear, baik itu yang sederhana dan yang berganda. Kemudian untuk analisis hubungan, di sini preferensi sistem informasi dengan kategori nilai akademik menggunakan tabel kontingensi dan uji T-square. Dan yang ketiga, menentukan metode. Jadi kapan metode non-parametrik digunakan? Bagaimana penerapannya sebagai alternatif metode parametrik dalam analisa data? Kemudian yang terakhir adalah menentukan rancangan. Jadi protokol pengambilan sampel itu yang valid dan logis, dan implementasi independent t-test menggunakan Python. Lalu tujuannya, yang pertama, analisis hubungan jam belajar, kehadiran, dan nilai korelasi dan regresi. Lalu untuk menganalisis hubungan preferensi sistem operasi dengan nilai menggunakan T-square. Dan yang ketiga, untuk menjelaskan metode non-parametrik dan penerapannya. Yang terakhir, untuk menyusun sampel dan implementasi independent t-test menggunakan bahasa pemrograman Python. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Bagas, dipersilakan. Oh, Mas Bagas. Terima kasih kepada Bu Dinda atas kesempatan dan waktunya. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan landasan teorinya. Di antaranya sebelum melaksanakan pembahasan, kita minimal mengetahui teori-teorinya dulu yang bisa dikembangkan nanti ketika dilakukan pengujian. Di hasilnya, yang pertama ada analisis korelasi Pearson yang akan kita lakukan nanti pada pembahasan. Analisis korelasi Pearson ini apa sih? Nah, analisis ini diantaranya untuk mengukur kekuatan arah hubungannya yang linear antara dua variabel yang numerik. Nah, ini variabelnya perlu diperhatikan teman-teman untuk yang numerik ya. Contohnya yaitu diantaranya korelasi antara jam belajar terhadap ujian. Di antara lainnya juga ada juga korelasi kehadiran terhadap nilai ujian. Selanjutnya juga ada juga jam belajar terhadap kehadiran. Nah, nanti kita di sini bisa melihat korelasinya antara jam belajar dengan nilai ujian ini kira-kira berkorelasi nggak? Nah, gitu. Jadi ketika di mana jam belajar itu meningkat, apakah benar akan menaikkan nilai ujian itu sendiri? Di sini bisa kita lihat juga nilainya, hasilnya R nanti sebelah kiri min 1 dan sampai 1. Itu nilainya kalau misalnya mendekati 1 berarti itu positif sempurna. Artinya apa? Artinya ada hubungan yang kuat antara variabel yang satu dan yang lainnya. Lalu yang selanjutnya ada R negatif 1, itu mendekati negatif 1, itu artinya
negatif sempurna, berarti tidak ada hubungan jika dilakukan analisis secara relative person. Selanjutnya yang ketiga adalah R-nya 0, tidak ada hubungan. Nah, sebagai contohnya kita lihat yang pertama di sini ada semakin banyak jam belajar nilai ujian semakin cenderung tinggi. Nah, ini kita contohnya seperti itu. Selanjutnya nanti akan dibahas di hari ujian. Kita lanjut ke teori selanjutnya. Ada analisis regresi. Di sini analisis regresi ini apa sih, teman-teman? Nah, ini regresi ini ada dibagi menjadi dua, yang antaranya sederhana dan juga linear berganda. Bisa teman-teman lihat sendiri ya, rumusnya yang sebelah kiri itu sederhana, ada di satu variabel, sedangkan yang berganda ini lebih dari satu variabel. Sedangkan ketika regresi yang sederhana ini variabelnya x dan y dalam garis lurus. Jadi ketika x bertambah, y juga ikut bertambah. Nanti kita juga melakukan penghitungan di sana, ada di hasilnya, nanti kita lihat. Sedangkan contoh yang bisa kita lihat diantaranya yang nanti mau dibahas adalah penambahan 1 jam belajar ini diprediksi mahasiswa meningkatkan nilai. Nah, ini kira-kira linear nggak dengan 1 jam belajar yang bertambah, x-nya semakin ke kanan, nanti nilainya juga akan bertambah. Nah, selanjutnya untuk yang berganda, di sini ada dua variabel yang lebih atau lebih, ya ada juga variabel perancu. Nah, untuk yang berganda ini, diantaranya contohnya peningkatan jam belajarnya dengan peningkatan kehadiran ini meningkatkan nilai ujian atau enggak, nanti bisa kita lihat. Nah, tapi ini ada asumsinya kalau di yang berganda ini harus ada asumsi bahwa variabel yang lainnya adalah tetap ketika dilakukan perhitungan di linear berganda. Selanjutnya ini ada tabel kontingensi. Tabel kontingensi itu apa sih? Nah, tabel kontingensi itu tabel yang dapat membantu kita untuk membuat menjadi tampilan, menampilkan frekuensi dua variabel atau lebih supaya untuk memudahkan kita dalam proses analisa dan juga proses pengujian dan perhitungan. Contohnya yang ada di layar adalah variabel 1 pertama tentang OS yang digunakan oleh mahasiswa. Selanjutnya juga variabelnya ada kategori nilai yang tinggi dan juga nilai yang rendah. Bisa kita lihat terus untuk melihat hubungan dua variabel ini dalam jumlah frekuensi. Jadi tabel kontingensi ini sangat berfungsi dan bermanfaat untuk kita melakukan perhitungan jumlah variabel yang kategorikal. Di sini kita lihat ada dua kategori. Linux ada 15, Windows juga ada 15, total sampelnya ada 30, dan juga kategorinya ada nilai tinggi dan nilai rendah. Jadi lebih mudah melihat sampel dibuat tabel kontingensi untuk dilakukan pengujian seperti itu. Kita lanjut lagi. Untuk yang selanjutnya ada uji chi-square. Nah, metode ini untuk mengetahui ada sih hubungan antara dua variabel ini. Nah, contohnya tadi yang variabel Linux dan Windows itu operating system dan kategori nilai yang tinggi dan rendahnya. Nah, itu nanti kita lihat melalui chi-square apa ada nggak sih hubungannya gitu. Nah, interpretasi hasilnya jika eksplorer besar maka ada hubungan, eksplorer kecil maka tidak ada hubungan. Nah, chi-square ini cuma menunjukkan hubungan aja, bukan sebab akibat, teman-teman. Misalkan jenis OS yang digunakan Linux lebih tinggi nilainya, nah itu sudah mungkin juga tidak berkorelasi karena ada faktor lain, misalkan rajin belajar. Jadi nggak bisa kita tentukan sama apa secara sepihak, misalkan yang pakai Linux nanti nilainya jadi tinggi. Nah, yaudah saya pakai Linux aja biar nilainya tinggi, kan nggak masuk ya. Berarti kan itu artinya di sini ada faktor lain yang berarti ini bukan sebab akibat. Nah, apakah dua hal ini saling berhubungan atau hanya kebetulan? Jadi seperti itu. Untuk metode non parametrik, nah ini tidak mengharuskan data mengikuti distribusi tertentu. Di sini data yang dapat diuji yaitu diantaranya bisa jadi data ordinal. Ordinal ini yang arti bukan angka ya, tapi contohnya kalau misalnya teman-teman mau tahu ini ordinal itu yang rating 1 sampai 5 itu kan 1, 2, 3, 4, 5 bisa 6, 7, 8, 9, 10, tapi kan yang digunakan hanya 5 itu ordinal. Datanya sebenarnya kontinu tapi tidak digunakan semua. Nah, distribusi ini biasanya kan tidak normal nih kalau yang ada di Play Store ataupun App Store 5 semua, jadi tidak ada distribusi dengan baik. Nah, itu kita bisa menggunakan metode non parametrik. Cocok untuk data sampel kecil atau tidak normal atau ada outlier-nya, juga untuk asumsi data distribusi normal. Jadi contohnya kalau non parametrik ini ada beberapa teman-teman. Ada mean weight u, itu matematiknya impedance, double Coxon, ada Kruskal-Wallis, Spearman-Rank, Pearson untuk alternatifnya. Lalu ada sign test. Nah, ini salah satu contohnya diantaranya membandingkan kepuasan pengguna antara aplikasi iOS dan Android. Nah, tadi berupa rating ya. Jadi kalau misalnya datanya tidak dapat distribusi normal, ini menggunakan metodenya yang non parametrik. Nanti kita coba juga bisa dilihat menggunakan
Google Colab dan juga hasil penguatan dilanjutkan selanjutnya oleh rekan kita. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Fikri. Untuk Pak Fikri dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan terkait dengan landasan teori independent test. Jadi kalau secara sederhana metode statistik parametrik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok. Jadi yang perlu diketahui di sini adalah kelompok. Jadi kelompok apa yang dimaksud yang akan kita teskan? Nah, di sini ada dua kelompok, yaitu Linux, yang pengguna Linux gitu ya, dan juga pengguna Linux. Nah, terkaitan tadi yang telah disampaikan di sini kita akan membandingkan apakah terdapat perbedaan nilai ujian secara signifikan antara pengguna pengguna OS Linux dengan pengguna OS Windows. Nanti kita akan cek pada saat tes. Nah, di sini kita menggunakan Google Colab ya untuk analisis korelasi, kemudian menghitung regresi linear, menghitung regresi berganda, table kontingensi, uji chi-square, dan juga independent test. Ini adalah yang pertama yang kita bahas terkait dengan analisis korelasi. Kemudian di atas ada input andasnya, kemudian juga step-nya. Kemudian di sini kita menarik data dari URL Google-nya. Kemudian di sini tahap yang kedua kita akan mengambil variabel, yaitu yang variabel yang kita gunakan adalah jam belajar, itu jam perharinya, gitu ya. Kemudian juga persentase kehadiran. Kemudian juga nanti akan melihat nilai ujiannya apakah berkorelasi antara variabel-variabel antara jam belajar dan juga kehadiran. Nanti akan kita hitung. Kemudian di selanjutnya adalah kita menghitung korelasi dan p-value ya. Nah, p-value ini kan range-nya yang perlu kita cek adalah tidak boleh lebih kurang dari 1 atau lebih dari 1, yaitu di tengah-tengahnya antara nilai p-value-nya yang akan kita hasilkan. Kemudian di sini untuk menghitung, kita akan menghitung korelasi antara jam nilai, kemudian juga ada p-value jam nilai, kemudian juga di sini akan menghasilkan person, jam, dan nilainya. Kemudian juga di sini ada di bawahnya ada hadir, ada kehadiran, ya, kehadiran, kemudian juga di bawahnya. Nah, di sini adalah untuk tabel data frame-nya ya. Data frame-nya di sini. Yang pertama adalah kita akan memasangkan variabel antara jam belajar dengan nilai ujian. Kemudian juga kita akan memasangkan antara kehadiran dengan nilai ujian, dan juga kita akan memasangkan antara korelasi jam belajar dengan kehadiran. Kemudian dari hasil ini itu diharapkan nanti kita akan melihat apakah korelasi antara jam belajar dengan kehadiran itu berdampak terhadap nilai ujian.
Oke, kita bisa lihat di bawah rekan-rekan sekalian. Yang pertama, untuk kita pasangkan antara variabel jam belajar dengan nilai ujian yang menghasilkan R-nya 0,987 ya. Nah, itu masih PPL masih di bawah kurang dari 0,001. Kemudian juga untuk pasangan yang kedua untuk variabel kehadiran dan nilai ujian itu menghasilkan R-nya adalah 0,972. Nah, itu untuk PPL-nya masih di bawah 0,001. Kemudian juga untuk kita pasangkan variabel jam belajar dan kehadiran itu untuk R-nya di 0,948, itu PPL-nya mendekati 0,01. Jadi kalau dia mendekati 0,01 untuk yang variabel 0 dan 1, itu dia kesimpulannya adalah sangat kuat dan positif. Jadi jam belajar, korelasi antara jam belajar dengan nilai ujian ternyata itu berkorelasi positif dan berdampak terhadap nilai ujian yang dihasilkan. Kemudian yang kedua terkait dengan variabel kehadiran. Nah, ternyata di sini juga untuk kehadiran dia berkorelasi positif terhadap nilai ujian yang dihasilkan oleh si mahasiswa tersebut. Oke. Nah, untuk di R ini kenapa sangat kuat dan positif gitu ya? Karena dia angkanya mendekati angka 1 ya. Jadi kalau misalkan dia 1 itu berarti dia sempurna, artinya dia sudah pasti 100% berpengaruh ya. Tetapi kalau masih 0,9 dia sudah mendekati sempurna, tapi masih ada selisih 0,13 poin yang masih belum 100% gitu ya. Maka dia di sini definisinya adalah sangat kuat dan positif. Kemudian kalau 0 itu dia artinya normal, tidak berkorelasi. Kemudian juga kalau minus itu berarti dia tidak ada korelasi sama sekali dengan hasil yang biasa. Kemudian selanjutnya adalah kita akan menghitung regresi linear, yaitu untuk variabel X ya, jam belajar, kemudian untuk D-nya adalah kita akan menghasilkan nilai ujian. Ini kita tadi ada 5 poin ya, jadi kita percepat saja untuk penjelasan dari Google Colab sendiri. Jadi kita langsung ke hasilnya saja untuk yang regresi linear ya. Nah, di sini kita lihat untuk konstantanya itu nilainya adalah di 40.560. Di sini keterangannya adalah pada saat nilai Y saat X sama dengan 0. Kemudian untuk koefisien regresi untuk statistik di B-nya dia nilainya adalah 7.080. Di sini kita keterangannya adalah kenaikan nilai setiap 1 jam belajar. Kemudian juga koefisien determinasi di 0.974 yaitu 97,4%, variasi dijelaskan di X. Kemudian di sini untuk F hitungnya adalah dengan nilai 1045.450 dengan menghasilkan signifikan p-value kurang dari 0,01. Kemudian tadi ada regresi linear yang biasa. Kemudian di sini kita akan paparkan juga terkait regresi linear berganda. Dengan hasil sebagai berikut. Nah, jadi di sini mungkin secara singkat saja penjelasan kesimpulannya adalah untuk standar errornya ini bisa asumsikan untuk matriksnya itu adalah betul ya. Jadi untuk referensi terkait dengan jam kehadiran kemudian juga jam belajar itu sangat berkorelasi positif terhadap nilai ujian ya. Kemudian kita masuk ke tabel kontingensi untuk expected uji siswa. Nah, di sini kita menggunakan sampel 30 total mahasiswa yang menggunakan Linux
Linux itu dengan nilai tinggi itu ada 2, nilai rendah 13. Kemudian untuk Windows nilai tingginya itu 13, nilai rendahnya itu ada 2. Dengan total 15 per masing-masing nilai, kemudian total mahasiswanya ada 30. Nah, di sini dari hasil uji C-square menunjukkan bahwa nilai X kuadrat minus hitung adalah 13,33. Ini lebih besar dari X2 minus table, dan value-nya adalah 0,000261, itu kurang dari 0,05, sehingga A0 ditolak. Ya. Terdapat hubungan yang signifikan antara sistem operasi dan kategori nilai ujian mahasiswa. Kemudian artinya di sini mahasiswa pengguna Linux cenderung memiliki nilai yang lebih tinggi. Kemudian mahasiswa pengguna Windows itu cenderung memiliki nilai yang lebih rendah. Nah, kemudian perbedaan ini bukan kebetulan, tetapi secara statistik signifikan. Kemudian untuk independensitasnya, jadi di sini untuk hasil uji independen menunjukkan bahwa rata-rata nilai Linux di angka 83.40 itu lebih tinggi dibandingkan Windows yang hanya 65.73 ya, dengan selisih 17,67 poin. Oke, itu untuk penjelasan terkait dengan Google Colab-nya. Kita lanjutkan kembali untuk materinya. Nah, ini adalah ada dataset yang kita gunakan, yaitu untuk di jam belajar itu kita hitung jam per harinya ya. Ini tampilannya adalah sebenarnya ada 30 baris ya, cuma kita ringkas. Jadi tampilkan sampel 5 row saja. Kemudian juga ada persentase kehadiran, kemudian nilai ujian, dan juga sistem OS. Jadi ada 4 variabel yang kita gunakan untuk 30 mahasiswa yang kita observasi pada semester genap 2025-2022. Kemudian di rata-rata jam belajar itu untuk 30 orang mahasiswa itu di 4,8 jam per hari. Kemudian juga rata-rata kehadiran di 79,33%. Kemudian rata-rata nilai ujian di 74,57. Kemudian juga pengguna Linux ini imbang ya, jadi 15 pengguna Linux, kemudian 15 pengguna Windows. Nah, kemudian di sini untuk analisis korelasi ya, atau keterkaitan antara variabel jam belajar dengan nilai kehadiran, itu di sini untuk R-nya itu adalah 0,987, untuk p-value kurang dari 0,01, dia signifikan ya, artinya berpengaruh antara jam belajar itu untuk menghasilkan nilai ujian yang baik. Kemudian interpretasi di sini sangat kuat dan juga positif ya. Begitu juga dengan variabel kehadiran, itu sangat positif terhadap nilai ujian, yaitu dengan menghasilkan R 0,975 dengan p-value-nya kurang dari 0,001, dengan interpretasi sama ya, tadi sangat kuat dan juga positif. Kemudian untuk jam belajar kehadiran di 0,99. Nah, ini multikolinearitas, itu maksudnya adalah ini juga harus hati-hati antara variabel yang jam belajar dan juga kehadiran ini memiliki peran yang cukup kuat gitu ya. Jadi kalau di dalam ilmu statistik, jadi multikolinearitas ini adalah variabel yang memiliki pengaruh yang cukup kuat untuk menghasilkan dalam hal ini nilai ujian gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian juga untuk nilai masing-masing analisis ini itu berarti menghasilkan nilai interpretasi yang sangat kuat dan positif. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Bagas. Terima kasih. Selanjutnya kita ke regresi linear, di mana ada dua model di sini, regresi sederhana dengan regresi berganda. Berdasarkan data yang sudah dijelaskan oleh Pak Fikri, garis regresi itu yang berwarna hijau dengan data observasi yang berwarna titik-titik berwarna biru. Itu artinya model kita ini signifikan. Di mana dilihat di bawahnya, setiap kenaikan 1 jam belajar akan meningkatkan nilai sebesar 7,08 poin.
nilai ujian sama dengan 40,57 ditambah 708 kali jam belajar, di mana konstantanya adalah 40,57, yaitu itu adalah nilai Y pada saat X sama dengan 0. Koefisien regresi itu 7,08, itu adalah kenaikan nilai per jam belajar. R kuadrat 0,974, yaitu atau 97,4% variasi Y bisa dijelaskan oleh X. Itu artinya apa? Nilai ujian itu bisa dijelaskan dengan jam belajar. Semakin tinggi jam belajar, semakin tinggi nilai ujiannya. F hitung itu 1081,56, P kurang dari 0,001, itu artinya model kita signifikan. Kita ke model kedua di sebelah kanan, yaitu regresi berganda. Regresi berganda ini 3 dimensi, yaitu setiap penambahan 1 jam belajar meningkatkan nilai ujian 6,21 poin. Asumsi kehadiran tetap sama. Setiap penambahan 1% kehadiran meningkatkan nilai ujian sebesar 0,24 poin. Asumsi jam belajar juga tetap tidak berubah maksudnya. Regresi berganda nilai ujian 22,14 ditambah 6,21 dikali jam ditambah 0,24 dikali kehadiran. Di mana jam belajar yang pertama adalah 6,21, di mana P-nya kurang dari 0,001, yaitu artinya signifikan. Kemudian kehadiran 0,24, P sama dengan 0,003, itu juga signifikan. Adjusted R kuadrat 0,979, itu artinya lebih baik daripada model yang sebelah kiri, regresi sederhana, karena nilainya lebih tinggi walaupun hanya sedikit. F hitung 718,47, ini juga P-nya kurang dari 0,001, yaitu artinya modelnya signifikan. Kemudian hasil pengujian tabel kontingensi dan uji Chi-square. Di sini yang tadi dibahas oleh Pak Fikri, ada sistem operation system yang berbeda, yaitu Linux dan Windows, di mana jika tinggi itu lebih dari sama dengan 75, di mana rendah adalah kurang dari 75. Di sini ada 15 Linux dan 15 Windows, kita ambil datanya. Kemudian X kuadrat hitung 16,113. DF ini adalah degree of freedom, yaitu data yang bebas. Nanti akan saya jelaskan. Satu, p-value-nya 0,000059, X kuadrat tabel alpha sama dengan 0,05, 3,841. Keputusannya adalah tolak HO. H0, maaf. Linux artinya 86,7% pengguna Linux masuk kategori nilai tinggi, yaitu lebih dari sama dengan 75. Sedangkan Windows artinya nilai rendah, karena 86,7% pengguna Windows masuk kategori nilai rendah, yaitu kurang dari 75. Hubungan signifikannya apa? X kuadrat sama dengan 16,133, lebih besar dari 3,841 yang ada di tabel. Dan P kurang dari 0,05 sama dengan artinya adalah H0-nya ditolak. Independent t-test. Dari rumusnya, mean di Linux 83,4, sedangkan mean di Windows adalah 65,74. Selisihnya ada 17,67 poin. Standar deviasinya Linux di 6,29, Windows di 6,82. Statistiknya terhadap kedua Linux dan Windows ini adalah 7,3772 dengan degree of freedom-nya 28. P-value-nya itu kurang dari 0,001. Karena yang signifikannya itu P kurang dari 0,05, karena p-value-nya lebih kecil, itu artinya keputusannya H0-nya ini ditolak. Terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara rata-rata nilai ujian mahasiswa pengguna Linux 83,4 dan Windows 65,73 dengan selisih 17,67 tadi. Hasil ini konsisten dengan temuan Chi-square yang tadi dibahas. Penggunaan Welch t-test equal var sama dengan false merupakan praktik terbaik karena tidak mensyaratkan homogenitas varian. Kesimpulan dari hubungan variabel akademik. Hubungan positif yang sangat kuat signifikan antara jam belajar R sama dengan 0,987 serta kehadiran R sama dengan 0,979. Itu dari korelasi Pearson. Kemudian jam belajar mampu menentukan 97,4% kenaikan dan penurunan nilai ujian, yaitu dari regresi linear.
Kehadiran juga dapat memberikan kontribusi signifikan meskipun terdapat potensi multikolinearitas. Itu dari yang tadi model regresi berganda. Kemudian di bawahnya pengaruh sebelah kiri, pengaruh preferensi sistem operasi, hubungan yang sangat signifikan penggunaan OS menggunakan dengan kategori nilai akademik pengguna Linux 86,7% nilainya tinggi, Windows 86,7% nilainya rendah. Itu hasil dari uji Chi-square. Penerapan metode non parametrik alternatif yang tepat apabila data tidak memenuhi asumsi distribusi normal berskala nominal atau ordinal, memiliki pencilan atau outlier atau ukuran sampel yang terlalu kecil. Kemudian di bawahnya di tengah validitas, sampling dan uji komputasional. Data yang valid untuk dianalisis dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat. Ini dari simple random sampling. Kemudian konfirmasi perbedaan rata-rata nilai yang sangat signifikan antara kelompok Linux 83,4 dan Windows 65,73. Ini dari independent t-test menggunakan Python dari Welch Correction. Metode statistika inferensial itu adalah perangkat analisis yang saling melengkapi dan sangat krusial bagi pengembangan penelitian di bidang ilmu komputer. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya kita lanjutkan ke sesi pertanyaan. Oke, baik teman-teman, selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama kami akan membuka 5 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan bagi teman-teman yang bertanya. Dan di dalam penelitian ini, regresi linear sederhana digunakan untuk memprediksi nilai ujian hanya dari variabel jam belajar. Kalau kita pikir lebih jauh, apa saja sih kelemahan mendasar dari pendekatan seperti itu? Terima kasih dan pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Bandria. Perkenalkan, dengan saya Muhammad Irsyad. Pertanyaan saya terkait hasil uji T yang dilaporkan mencakup nilai T dan P value. Tapi kalau kita ingin hasil analisis ini benar-benar bisa dievaluasi secara menyeluruh, informasi statistik apa lagi yang seharusnya ikut dilaporkan? Terima kasih. Aku mau nanya tentang itu ya. Tadi kan ada penjelasan tentang hasil analisis berdasarkan dari yang pakai Windows sama yang pakai Linux. Nah itu kan ada perbedaan. Nah bisa dong diterangkan lebih dalam, itu tuh kenapa bisa perbedaannya antara sistem operasinya yang berbeda atau karena data dari yang buat hasil analisis ini tuh beda gitu? Kenapa bisa berbeda itu? Ya, gitu aja. Kepada kelompok 3 ya. Ya, saya ingin bertanya di bagian di uji Chi-square itu kan dilakukan sudah melakukan hasil analisis dan nilainya signifikan ya. Terus menunjukkan data hubungan antara preferensi OS dan kategori nilai siswa. Tapi kenapa hasil signifikan itu saja belum cukup untuk menyatakan bahwa OS menyebabkan perbedaan nilai? Mungkin dari saya segitu saja. Terima kasih. Untuk kelompok 3 untuk presentasinya. Sebelumnya perkenalkan, saya Beta. Di sini saya mau bertanya terkait perbandingan nilai rata-rata ya. Untuk nilai rata-rata nilai ujian yang digunakan membandingkan antara Linux dan Windows, kan penelitian yang digunakan oleh kelompok 3 menggunakan Welch t-test ya, bukan menggunakan t-test biasa. Kira-kira apa yang menjadi alasan dibalik pemilihan metode itu? Nah, dari saya cukup. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Bandrio. Mas Bandrio tentang regresi tentang regresi linear yang sederhana ini memprediksi nilai ujiannya hanya dari nilai belajar. Kelemahannya apa saja dari pendekatan itu ya? Nah, untuk betul seperti itu. Ya, untuk regresi linear sederhana ini memang hanya menggunakan satu variabel jam belajar. Nah, itu memang nilai ujian itu sebenarnya faktornya tidak hanya ada itu saja, yaitu ada faktor-faktor lain, diantaranya kualitas pengajaran, kondisi kesehatan, motivasi, juga lingkungan juga itu bisa berperan terhadap nilai. Nah, jadi jika memang terlihat secara angka sebenarnya, tapi itu memang belum sangat mencerminkan dari hasil linearnya itu sendiri, Mas. Jadi memang tidak bisa hanya jika diprediksi hanya menggunakan satu variabel saja. Oke,
Oke. Terima kasih Mas atas jawabannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Irsyad. Hasil uji ini yang dilaporkan mencakup nilai T dan P value. Tapi kalau kita ingin hasil analisis ini benar-benar bisa dievaluasi secara menyeluruh, informasi statistik apa lagi yang harusnya ikut dilaporkan. Jadi nilai T dan P saja belum cukup untuk memberikan gambaran yang lengkap. Peneliti sebaiknya juga melaporkan simpangan baku masing-masing kelompok, confidence interval dari selisih rata-rata, dan ukuran efek seperti Cohen. Informasi ini membantu pembaca menilai bukan hanya apakah perbedaan signifikan, tapi juga seberapa besar dan seberapa konsisten perbedaan itu secara praktis. Cukup? Cukup, paham. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Firna. Tadi pertanyaannya, dari hasil analisis yang ditemukan, perbedaan nilai yang cukup mencolok ya antara pengguna Linux dan Windows. Tapi apakah kita bisa langsung menyimpulkan bahwa sistem operasi yang dipakai adalah penyebab perbedaan nilai itu? Kenapa tidak ya? Baik, jawaban dari kelompok kami adalah tidak bisa langsung seperti itu. Kenapa? Karena pilihan sistem operasi kemungkinan mencerminkan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar referensi teknis. Karena pengguna Linux ini dia cenderung sudah lebih dulu terjun ke dunia pemrograman. Jadi akan lebih aktif bereksperimen ataupun mereka punya pengalaman teknis yang lebih matang. Jadi bisa jadi bukan Linuxnya yang membuat nilai lebih tinggi, tapi memang profil penggunaannya yang berbeda dari awal. Karena OS itu hanya jadi penanda, bukan penyebab. Seperti itu Mbak Firna, cukup dipahami? Terima kasih. Dari Mbak Priscil ya, terkait dengan uji C-square itu belum bisa menunjukkan apakah itu hasil yang signifikan ya. Jadi dari kami itu setelah kita baca beberapa literatur gitu ya, jadi untuk uji C-square ini memang belum bisa menunjukkan hasil yang utuh karena memang dia bukan menyimpulkan sebab akibat ya, jadi dia hanya menunjukkan atau menghasilkan nilai rata-rata gitu ya. Jadi itu belum bisa karena belum bisa menunjukkan sebab akibat. Bisa ada faktor lain gitu ya, misalnya seperti orang ini itu ternyata latar belakangnya itu lebih berpengalaman dalam bidang misalnya penggunaan Linux gitu ya, mungkin dia udah 10 tahun 15 tahun menggunakan Linux, tapi yang pengguna Windows ini memang dia user baru gitu, user baru pengguna Windows, jadi mungkin itu salah satu perbedaan ya untuk hasil uji C-square. Mungkin itu, terima kasih. Pertanyaannya tadi, untuk membandingkan rata-rata nilai antara pengguna Linux dan Windows, penelitian ini menggunakan Welch t-test, bukan independent t-test biasa. Apa alasan dibalik pilihan ini? Ya, jawabannya adalah independent t-test biasa mengasumsikan varians kedua kelompok yang sama. Tapi dalam penelitian nyata, asumsi itu tidak selalu terpenuhi. Kenapa? Karena kelompok pengguna Linux dan Windows belum tentu punya sebaran nilai yang homogen. Kalau Welch t-test hadir untuk kondisi seperti ini karena tidak mensyaratkan homogenitas varians, sehingga hasilnya lebih bisa diandalkan ketika kondisi kedua kelompok tidak setara secara statistik. Seperti itu. Mas Beta cukup terjawab. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman lainnya, tadi saya lihat masih ada pertanyaan ya. Silahkan mungkin bagi yang ingin bertanya. Saya Darmawan dari kelompok 4 ingin bertanya. Misal penelitian kalian ini menarik perhatian ya, entah itu di bidang pendidikan atau apapun dan ingin dijadikan dasar. Kira-kira apa nih yang harus diwaspadai supaya nggak keliru gitu hasilnya, kesimpulannya? Terima kasih. Terima kasih. Saya Dodi Solistiawan dari kelompok 1. Tapi sebelum saya memberikan pertanyaan, saya mau kasih pantun dulu untuk kelompok 3. Biar gak sepi. Jangan lupa cakepnya. Belum. Makan sop iga pakai es durian. Kelompok 3 emang keren. Ya. Jadi pertanyaan saya ini menyangkut tentang, kalau nggak salah di slide 8 itu ada samplingnya ada 30 mahasiswa ya. Yes. Ya.
Jadi dari situ pertanyaan saya adalah variabel jam belajar dalam penelitian ini diperoleh dari data yang dilaporkan sendiri oleh mahasiswa. Nah, terus kalau kita cermati lebih jauh, kira-kira potensi bias apa yang melekat dalam cara pengukuran seperti itu? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya dan juga terima kasih pada rekan-rekan kelompok 3 atas pemaparannya yang sangat komprehensif. Sebagaimana pemaparan tadi, metode parametrik seperti t-test dan juga regresi linear memerlukan pemenuhan asumsi tertentu agar hasilnya valid. Nah, pertanyaannya adalah mengapa asumsi normalitas dianggap sebagai salah satu yang paling krusial dan apa konsekuensi statistik yang terjadi jika asumsi tersebut dilanggar? Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kan saya Nur Rahman Adi Pratama mau bertanya terkait slide 16 ya, terkait tabel kontingensi. Dalam menilai tabel tersebut, dinilai ujian itu kan dibagi 2 kategori, yaitu untuk yang tinggi nilainya tuh di atas 75 ya, atau sama dengan, dan yang rendah di bawahnya. Pertanyaannya kenapa penetapan batas angka itu 75 dan itu bagaimana dari sisi metodologinya? Baik, terima kasih. Dari kelompok 4, sebelumnya dari hasil penelitian teman-teman yang paparkan bahwa saya ada pengguna Linux lebih tinggi daripada pengguna Windows. Nah, pertanyaan bagaimana jika hasilnya dibalik? Apakah Windows ini bisa lebih tinggi? Nah, jika tidak, apakah kita bisa memaksa mahasiswa untuk menggunakan Linux secara keseluruhan untuk mendapatkan hasil yang sama atau lebih tinggi? Atau ada faktor lain yang mempengaruhi itu? Terima kasih. Izin untuk menjawab pertanyaan dari Mas Darmawan ini terkait dengan penelitian yang dijadikan dasar untuk membuat kebijakan ya di lingkungan belajar mahasiswa tadi ya, pertanyaannya kan seperti itu kurang lebih. Nah, untuk kebijakannya seperti itu sebenarnya tidak bisa didasarkan hanya pada asosiasi statistik aja Mas. Jadi kita juga nggak bisa punya dasar kausal yang kuat kalau misalnya menentukan misalkan mahasiswa pakai Linux saja biar nilainya tinggi. Tadi kan saya udah itu ya sedikit menyinggung ke sana. Nah, ini yang bisa kebijakan yang lebih tepat ini harusnya fokus yang ke hal-hal yang memang bisa meningkatkan nilai ujian mahasiswa itu sendiri, misalkan meningkatkan kualitas belajarnya, literasinya, dan dukungan akademik yang lain. Jadi untuk penilaian melalui analisis statistik ini tidak bisa diasosiasikan secara langsung dengan peningkatan nilai mahasiswa. Ada beberapa faktor-faktor lain yang memang harus didukung dari luar itu juga. Jadi untuk kebijakannya kurang lebih jadi seperti itu Mas Darmawan. Bisa dipahami. Terima kasih. Jawab pertanyaan dari Pak Dodi terkait dengan potensi bias data ya, dengan data yang dilaporkan sendiri oleh mahasiswa. Itu pertama Pak, adanya human error. Human error di sini maksudnya adalah dia lupa gitu ya, jam sehari itu dalam belajar itu dia sudah berapa jam gitu ya, jadi ada potensi itu. Kemudian yang kedua adalah antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain, meskipun jam belajarnya itu sama gitu ya, sama-sama 2 jam, sama-sama 3 jam, sama-sama 4 jam, tapi output yang dihasilkan itu bisa jadi berbeda. Kenapa? Karena bisa jadi tingkat pemahaman atau tingkat fokus dan metode belajar dari masing-masing mahasiswa tersebut itu berbeda gitu ya. Jadi dengan meskipun jam belajarnya sama, tapi belum tentu outputnya pun itu bisa sama gitu ya dengan variabel-variabel tadi. Mungkin itu Pak Dodi. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Diki, agak spesial. Pak Diki bertanya, jika di data tersebut Linux nilainya lebih tinggi dari Windows, bagaimana jika ini dibalik? Bagaimana datanya? Ya sebenarnya bisa aja, karena hasilnya itu tergantung datanya. Kalau datanya beda, ya hasilnya juga beda. Di slide 13 itu kebetulan 15 mahasiswa pengguna Linux, rata-ratanya 83,4
dan Windows itu 65,73. Tapi itu bukan berarti Linux selalu bisa lebih tinggi daripada Windows. Itu cuma hasil dari data yang ada di semester genap tersebut. Kalau misalnya datanya dibalik, pengguna Windows yang lebih rajin belajar, sering hadir, pengguna Linux yang malas-malesan, ya otomatis rata-rata Windows lebih tinggi. Tabel kontingensinya balik, chi-square-nya tetap bisa signifikan tapi arahnya beda. Di tes juga menunjukkan Windows yang menang. Nah, ini justru ngebuktiin apa yang udah ditekankan di slide dari tadi, bahwa chi-square dan t-test itu cuma nunjukin ada hubungan dan ada perbedaan. Bukan berarti OS-nya yang jadi penyebab. Yang lebih masuk akal itu berpengaruh ya perilaku belajarnya, jam belajar sama kehadiran, yang korelasinya jauh lebih kuat, yaitu R sama dengan 0,987 dan R sama dengan 0,975. Jadi kalau ditanya seperti itu, simpelnya jawabnya bisa, karena semua tergantung data yang dikumpulkan. Bukan berarti Linux atau Windows lebih bagus secara otomatis. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Mas Firmadi. Tadi Mas Firmadi bertanya metode parametrik seperti t-test dan regresi linear yang digunakan dalam penelitian kami ini punya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum hasilnya bisa dipercaya. Lalu kenapa asumsi normalitas menjadi salah satu yang paling krusial ya? Dan apa yang terjadi kalau asumsi itu dilanggar? Baik, untuk jawabannya, metode parametrik itu dibangun di atas sejumlah asumsi. Jadi salah satunya normalitas distribusi data atau residual. Jadi kalau asumsi ini dilanggar secara signifikan, maka nilai P yang dihasilkan tidak akurat, bisa tidak akurat dan membawa kita ke kesimpulan yang salah. Jadi dalam kondisi seperti itu, lebih bijak apabila kita beralih ke metode non-parametrik yang tidak bergantung pada asumsi distribusi tertentu. Seperti itu, terima kasih. Ini pertanyaannya selanjutnya dari Mas Adi. Di antaranya pertanyaannya adalah nilai ujian dibagi menjadi kedua kategori, untuk nilai yang di atas 75 dan di bawah 75. Nah, itu kenapa batasnya 75 dipertanyakan dalam sisi metodologi. Nah, ini jadi angka 75 ini memang batasan tinggi rendahnya bukan yang muncul sendiri, tapi memang ditentukan oleh kita sendiri peneliti. Nah, itu untuk pilihan juga dapat mempengaruhi nilai nanti pengujiannya. Jadi batas itu memang tidak didasarkan pada standar akademik yang jelas, hasilnya juga bisa bias. Nah, kita juga makanya sebagai peneliti menjelaskan alasan dibalik itu, jadi supaya interpretasinya itu bisa dipercaya. Jadi kita jelaskan lagi bagaimana nilai itu tadi sudah dipilih sebagai batas atas dan batas bawah. Jadi memang kita tentukan karena itu memang mempengaruhi dari nilai uji nanti ke depannya. Kurang lebih seperti itu Mas Adi. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman kelompok 3. Saya mau menanggapi tadi pertanyaan yang dipertanyaan Ibu Firna yang dijawab oleh Bu Hilda ya. Jadi hubungan antara pilihan sistem operasi dan nilai ujian itu artinya mungkin tidak sederhana yang kita lihat ya. Yang mau saya tanyakan di sini, apakah ada variabel lain yang ikut berperan di balik hubungan sistem operasi dan nilai ujian tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, boleh ya? Nanya dua ya? Boleh ya? Ya, sebetulnya ada hubungan. Ya. Terus yang kedua, variabel apa saja yang berpotensi bisa membuat rancu dalam hubungan antara sistem operasi dan nilai ujian tersebut? Itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Kepada rekan-rekan dari kelompok 3, tadi saya sempat menyimak juga yang disampaikan oleh Pak Fabianto ya tentang regresi berganda. Saya penasaran tentang model regresi berganda ini. Di sini kan diangkat dari studi kasusnya, baik jam belajar maupun kehadiran, keduanya kan menunjukkan hasil yang signifikan secara statistik. Nah, pertanyaannya dari situ, apakah itu berarti dari keduanya harus dipertahankan dalam model, atau ada pertimbangan lain yang perlu dipikirkan dalam model tersebut? Mungkin sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 3 atas presentasinya. Saya Irfan ingin bertanya. Jadi saya lihat di slide bagian hasil pengujian analisis korelasi, di situ ada pernyataan bahwasanya semakin banyak jam belajar maka nilai ujian itu cenderung lebih tinggi. Nah, yang ingin saya tanyakan itu
apakah kita sudah bisa menyimpulkan bahwasanya jam belajar yang tinggi itu akan selalu membuat nilai itu selalu meningkat? Demikian untuk pertanyaan saya. Terima kasih. Untuk waktunya yang sudah disediakan, perkenalkan nama saya Dava. Saya izin bertanya terkait presentasi yang dibawakan tadi itu. Pertanyaannya dari hasil uji T menunjukkan rata-rata nilai pengguna Linux adalah 83,40. Nah, sedangkan pengguna Windows itu ada di angka 65,73. Selisihnya lumayan cukup besar ya. Terus apakah perbedaan itu cukup kuat untuk menyimpulkan bahwa Linux itu lebih baik digunakan sebagai lingkungan belajar? Saya Reza dari kelompok 4 ingin bertanyakan dataset yang diambil dari kelompok ini itu 30 ya saya lihat, dan mengapa ini menjadi catatan penting, dan jika kurang dari 30 apakah bisa ditarik kesimpulan? Baik, terima kasih. Nah, dari regresi berganda ya, jam belajar atau kehadiran menunjukkan hasil yang signifikan. Nah itu dipertahankan atau tidak dalam model ya, atau ada pertimbangan lain. Nah itu untuk jawabannya sebenarnya tidak harus dipertahankan keduanya. Nah jadi kita juga harus mengecek apakah variabel tersebut tumpang tindih. Kalau misalnya tumpang tindih nanti dijadikan satu unit saja itu juga bisa. Nah, kita juga salah satunya harus memilih yang relevan secara teori, jadi tidak bisa langsung diambil kesimpulan bahwa keduanya itu dipertahankan gitu. Jadi kurang lebih seperti itu supaya hasilnya jadi stabil, bersih, dan juga diinterpretasikannya cukup relevan gitu. Terima kasih atas kesempatan. Mas Irfan ya. Jadi pertanyaannya tadi oke, dari nilai ujian jam belajar yang tinggi, apakah itu untuk memastikan mendapatkan nilai ujian yang baik gitu ya, parameter itu ya. Memang jika seseorang, ya mungkin kita di dunia nyata aja, misalkan kalau kita jam belajarnya kita sering gitu ya, setiap hari misalkan 2 jam, 3 jam kita fokus, tentu itu akan cenderung untuk menghasilkan nilai yang lebih tinggi. Tapi ada satu hal yang perlu kita tahu, bahwa di setiap mahasiswa itu meskipun dengan jam belajar yang sama gitu ya, sama-sama sehari 2 jam, 3 jam gitu ya, 4 jam, tetapi ada faktor lain, yaitu salah satunya ada faktor misalnya psikologis gitu ya, dari seseorang itu dalam belajar gitu ya. Misalkan apakah metode belajarnya itu sudah sesuai gitu ya, daya tangkap si orang tersebut itu apakah cepat atau lambat gitu ya, meskipun dengan porsi jam belajar yang sama. Itu juga bisa jadi faktor gitu ya, faktor untuk penentuan nilai ujian. Tetapi balik lagi, memang jika di rata-rata jam belajar semakin tinggi, maka kecenderungan untuk mendapatkan nilai ujian yang baik itu akan mendapatkan nilai ujian yang lebih baik gitu ya, karena dia berusaha keras untuk terus belajar gitu ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Pertanyaan dari Mas Dapa tadi, bertanyanya adalah hasil uji menunjukkan rata-rata nilai pengguna Linux 83,4 sedangkan Windows 65,73. Selisihnya besar. Apakah perbedaan itu cukup kuat untuk menyimpulkan Linux lebih baik untuk di lingkungan belajar? Jawabannya belum cukup, karena perbedaan rata-rata itu memang nyata dan signifikan secara statistik. Tapi kita tidak bisa langsung melompat ke kesimpulan bahwa Linux itu lebih baik, menyimpulkan Linux yang menyebabkan nilai lebih tinggi gitu loh. Yang bisa kita katakan adalah kelompok pengguna Linux dalam dataset ini memang mempunyai nilai yang lebih baik. Untuk menyimpulkan bahwa Linux lebih kondusif untuk belajar, butuh kontrol terhadap variabel lain dan desain penelitian yang lebih ketat. Karena kita ini hanya perbedaan saja, bukan sebab dan akibatnya gitu loh membahasnya. Seperti itu, Mas Dava. Keempat dari Pak Dixon. Tadi Pak Dixon bertanya, melanjutkan pertanyaan dari Mbak Firna ya. Jadi hubungan antara pilihan sistem operasi dan nilai ujian mungkin tidak sesederhana yang terlihat. Ada kemungkinan variabel lain yang ikut berperan di balik hubungan itu. Jadi variabel apa saja yang berpotensi menjadi perancu dalam hubungan antara OS dan nilai ujian, seperti itu ya Pak ya. Jawabannya cukup banyak Pak. Contohnya kemampuan awal di bidang komputer, pengalaman pemrograman sebelumnya, lalu seberapa sering berlatih secara mandiri, lalu latar belakang pendidikan,
baik. Jadi variabel ini bisa mempengaruhi keduanya, sehingga asosiasi yang terlihat ini bisa jadi menyesatkan kalau misalnya tidak diperhitungkan. Seperti itu, Mbak Nisa. Terima kasih. Pertanyaan terakhir? Boleh Pak Reza, nah, dapat tentang dataset Pak Reza yang digunakan adalah 30 observasi mahasiswa. Nah, ini kalau untuk mengambil kesimpulan yang lebih luas lagi bagaimana gitu maksudnya ya? Sebenarnya untuk data 30 observasi ini cukup kalau untuk penelitian analisis saja. Tapi kalau untuk ditarik kesimpulan yang lebih luas lagi, nah ini harus dilakukan konfirmasi lagi sesuai dengan fakta di lapangan. Lalu datanya komposisi mahasiswa juga bisa dicari lagi nanti untuk kedepannya yang mewakili gitu. Jadi dicari data yang dapat mewakili mahasiswa kedepannya yang lebih luas, tentunya jangkauannya, nah itu kemungkinan hasilnya akan memberikan yang lebih baik lagi. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Reza. Teman-teman, untuk sesi pertanyaan sudah selesai. Sesi selanjutnya adalah tanggapan, kritik maupun saran dari teman-teman yang mau disampaikan kepada kelompok kami. Silakan bagi teman-teman yang memberikan tanggapan, kritik maupun saran. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Saya Muhammad Faisal. Presentasinya sangat baik sekali dari sisi desain, dari sisi penyampaian, dan juga isi materi yang disampaikan semuanya sempurna. Terima kasih. Oh iya, nama saya Dodi Soleh Setiawan dari kelompok 1. Mungkin hanya saran, tapi bukan hanya untuk kelompok 4, mungkin kelompok 3 ya. Mungkin yang selanjutnya pastinya kan harus lebih baik gitu ya. Kalau saya sih melihat mau tanya Ibu, apakah tatanannya harus bagus seperti itu, Bu? Berempat harus berjajar seperti itu, atau apakah harus seperti itu, apa boleh kita, kalau saya mau memperbaiki mungkin. Jadi kalau saya lihat di sini pada saat di YouTube itu pada saat presentasi itu kepalanya mohon maaf, kepala itu masih ada kelihatan menutupi presentasinya gitu. Misalkan Mbak Winda sedang presentasi, Mas Bagas di belakangnya itu masih ada itu. Nah, mungkin kedepannya mungkin 2 di sebelah sana, 2 di sebelah sini, jadi sininya layarnya kosong gitu. Nah, mungkin untuk kedepannya gitu. Kalau sekarang mah udah keren banget. Makan sop iga pakai es duren. Kelompok 3 paling keren. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kelompok 3 memiliki kesalahan dalam penyampaian kata dan perbuatannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.